Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zerang Solat Mojo dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik. Di video kali ini saya akan memberikan gagasan kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu COVID? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi pada pernapasan, dari flu hingga penyakit serius seperti sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Sejak peristiwa yang tidak biasa terjadi di Wuhan, China, ditemukan jenis virus corona baru pada manusia yang bernama Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh COVID-19. Gejala yang biasanya dirasakan apabila seseorang terpapar atau terkena virus COVID-19 ini, yaitu ia akan merasakan demam tinggi dengan suhu 380 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Sekitar 1 dari 6 orang dapat merasakan kondisi serius seperti pneumonia atau dyspnea, yang biasanya berlangsung lambat. Meskipun penyakit ini memiliki tingkat kematian rendah, yakni 3%, orang tua dan mereka yang memiliki penyakit medis yang sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung lebih rentan terhadap penyakit serius. Tetesan air kecil yang jatuh pada benda sekitarnya apabila orang lain menyentuh, kemudian ia menyentuh matanya, hidungnya, atau mulutnya, maka orang tersebut akan terpapar COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dengan orang yang sudah terpapar COVID-19 demi menjaga dan menekan agar virus COVID-19 itu tidak menyebar. Sejak awal tahun 2020, Indonesia mulai dilanda pandemi bernama COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Kasus tersebut berawal dari terdeteksinya warga negara Indonesia yang melakukan kontak dengan warga negara asal Jepang yang sebelumnya sudah dinyatakan positif COVID-19. Tepat pada hari Senin, Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang berakibat reaksi masyarakat yang merasa takut dan panik. Kemudian, kasus tersebut mulai bertambah dan menyebar secara pesat ke seluruh Indonesia, terutama Pulau Jawa. Kemudian, pada tahun 2021, varian baru muncul bernama Delta COVID-19, menjadi awal dari gelombang kedua pandemi COVID-19 dengan melonjaknya kasus yang membuat meningkatnya tingkat hunian rumah sakit dan membuat para tenaga medis kewalahan karena banyaknya pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Obat-obatan dan stok oksigen menjadi langka, membuat situasi menjadi kacau dan tidak terkendali. Akhirnya, beberapa pasien terpaksa melakukan isolasi mandiri karena tidak mendapatkan fasilitas rumah sakit yang sudah penuh. Tercatat, 450 pasien di seluruh Indonesia yang terjadi virus COVID-19 meninggal dunia. Gelombang ketiga terjadi usai kemunculan varian baru dari COVID-19 bernama Omicron. Walaupun kasusnya melebihi kasus yang terjadi pada varian Delta, tetapi gejala dan penularan ditimbulkan pada varian Omicron ini tidak separah varian Delta. Per 1 Maret 2020, kasus COVID-19 di Indonesia menyentuh angka di 5.589.176 dengan total kesembuhan 4.091.302 dan angka kematian yang mencapai 148.660 sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dengan kasus COVID-19 yang sulit dikendalikan, muncul beberapa masalah seperti kelangkaan masker, panic buying, atau melonjak beberapa harga pangan. Sekitar Februari 2020, harga masker N95 menyentuh harga di angka 1.600.000 per boxnya dengan jumlah 20 pieces di dalamnya. Seharusnya harga normalnya hanya berkisar Rp195.000. Tentunya, kenaikan harga masker ini membuat masyarakat risau dan pemerintah mulai melakukan sidak ke beberapa penjual masker di pasar. Diketahui, terdapat oknum yang sengaja menimbun masker dengan jumlah yang besar sehingga membuat masker menjadi langka dan mahal harganya.
Sejak pengumuman kasus pertamanya, pemerintah mulai menutup akses keluar masuk WNA yang ingin berkunjung ke Indonesia. Namun tetap saja, penyebaran terus terjadi karena terdapat kasus WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia oleh oknum yang ada di bandara. Kasus mulai melonjak, situasi makin tidak terkendali. Pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang berefek pada kegiatan masyarakat di luar menjadi terbatas. Entah itu kegiatan belajar, mengajar di sekolah, pekerjaan, atau tempat liburan, semuanya ditutup sementara. Kemudian pemerintah mendapatkan beberapa bantuan vaksin dari beberapa negara dan mulai menyelenggarakan kegiatan vaksinasi di seluruh Indonesia. Vaksin tersebut memiliki 3 jenis, yaitu AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, dan masih banyak lagi. Sasaran pertama dari vaksinasi ini ialah para tenaga medis, lansia, dan anak-anak yang rentan terpapar virus COVID-19. Bisa dikatakan program vaksinasi ini sukses dan terbukti ampuh menurunkan angka penyebaran COVID-19. Seiring berjalannya waktu, COVID-19 mengalami penurunan dan bisa dikatakan terkendali. Ini dikarenakan pemerintah menggunakan budaya baru bernama new normal dengan beberapa protokol kesehatan yang mengatur kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bisa menimbulkan atau menularkan virus COVID-19. Budaya baru tersebut seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai saat ini, program vaksinasi masih terus digencarkan oleh pemerintah sampai dengan dosis ketiga, yang kemungkinan akan terus berlanjut hingga dosis-dosis berikutnya. Dengan budaya new normal, masyarakat menjadi terbiasa hidup bersih dan higienis. 17 Mei 2022, Presiden Jokowi resmi mengumumkan masyarakat boleh lepas masker. Semua kegiatan outdoor mulai berjalan dengan normal. Sekolah dan juga area perkantoran mulai melakukan kegiatannya kembali. Berbagai event dan festival juga turut merayakan kebebasan yang hampir lepas dari COVID-19. Sayangnya, per 3 November 2022 saat ini, kasus COVID-19 mulai terdeteksi kembali meningkat dengan total 4.951 dalam 24 jam terakhir. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus COVID-19 paling banyak dengan total 1.823 kasus. Tentu ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga penyebaran virus COVID-19. Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang telah memakan ribuan hingga jutaan manusia tentu menjadi perhatian bagi kita untuk saling menjaga agar virus ini tidak menyebar dengan seluasnya. Tentunya kita sama-sama berharap agar pandemi ini bisa berakhir dan tidak dapat terulang kembali. Sekian gagasan mengenai COVID-19 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.